Assalamualaikum guys, alright guys, kembali kita dan saya kelompok berapa? Lupa ya? 6. Oke, sini weh, gopo semua weh, gopo semua gopo. Perkenalkan diri coba. Oke. Mana nih? Oh ada sih. Halo. Perkenalkan kau. Jadi kita dari kelompok 6. Fadil. Wait. Tanya kok kakak siapa nah? Ulang lagi aja. Assalamualaikum. Weh, Bang. Alright guys, Bayu lama Bayu. welcome to my channel woi. Mana kau semua? Halo. Gopo tengok. Baru. Erni mana? Mana nih? Oh ini. Assalamualaikum guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kita dari kelompok 6 tentang kerajaan. Gini guys, jadi kita tuh dapat tugas sejarah. Kita disuruh ngebahas tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Nah kebetulan kita dapat bagian yang di Papua. Kerajaan Papua ya. So kita bakal ngejelasin kerajaan-kerajaan yang ada di Papua. Simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Aulia. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses islamisasi di Papua. Banyak teori atau pendapat tentang islamisasi di Papua. Pertama, Islam datang di Papua pada tahun 1360 yang disebarkan oleh Mubalik asal Aceh Abdul Ghafur. Kedua, pendapat yang menjelaskan bahwa agama Islam pertama kali dimulai diperkenalkan di tanah Papua, tepatnya di Muaz Al-Katan dengan gelar Sheikh Jubah Biru dari negeri Arab. Ketiga, pendapat yang mengatakan bahwa islamisasi di Papua, khususnya di Faktak, dikembangkan oleh pedagang-pedagang Bugis melalui Banda dan Seram Timur oleh seorang pedagang dari Arab bernama Hawetan At-Tamimi yang telah lama menetap di Ambon. Saya akan menjelaskan pendapat selanjutnya. Keempat, pendapat yang mengatakan Islam di Papua berasal dari Bacan. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Baqir, Kesultanan Bacan mencanangkan syiar Islam ke seluruh penjuru negeri seperti Sulawesi, Filipina, Kalimantan, Nusa Tenggara, Jawa dan Papua. Menurut Thomas Arnold, Raja Bacan yang pertama kali masuk Islam adalah Zainal Abidin yang memerintah tahun 1521. Pada masa ini Bacan yang telah menguasai suku-suku di Papua serta pulau-pulau di sebelah barat lautnya seperti Waigeo, Misol, Waigama, dan Salawati. Kelima, pendapat yang mengatakan bahwa Islam di Papua berasal dari Maluku Utara atau Ternate Tidore. Sumber sejarah Kesultanan Tidore menyebut bahwa pada tahun 1443 Sultan Ibnu Mansur atau Sultan Tidore X atau Sultan Papua I memimpin ekspedisi ke daratan Tanah Besar atau Papua. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa proses islamisasi tanah Papua, terutama di daerah pesisir barat pada pertengahan abad ke-15, dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan Islam di Maluku. Hal ini didukung oleh faktor letaknya yang strategis yang merupakan jalur perdagangan rempah-rempah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Setiawan, saya dari kelompok 6. Nah, di sini gua akan menjelaskan macam-macam kerajaan di Papua. Yang pertama itu Kerajaan Fatagar. Kerajaan Fatagar adalah salah satu kerajaan di Kabupaten Fakfak. Orang dewasa sudah semakin melupakan adanya kerajaan-kerajaan tradisional tersebut. Padahal diketahui bahwa kerajaan-kerajaan tersebut memiliki simpul-simpul sejarah dengan wilayah Indonesia lainnya. Di samping itu, aturan adat dan perangkat adatnya semakin lama semakin mengalami pergeseran nilai dan fungsinya, bahkan makin terlupakan. Penelitian ini berupaya menggali dan merekonstruksi kembali sejarah kerajaan-kerajaan di Fakfak. Sebagai langkah awal, dilakukan penelitian terhadap kerajaan Fatagar. Metode yang digunakan adalah metode sejarah dengan empat tahap pelaksanaan, yaitu heuristik, kritik,
interpretasi, dan historiografi. Awalnya kerajaan Fatagar berada di Onin, namun akibat konflik dengan kerajaan Rubati, kerajaan ini berpindah ke Pulau Ega selanjutnya. Dalam masa kekuasaan Tidore, raja merupakan agen dagang bagi kepentingan Tidore dan tunduk kepada Tidore. Setelah Belanda berkuasa, para raja dikukuhkan oleh Belanda dan diberi gaji. Mereka menjadi mitra bagi pemerintah Belanda, walaupun hampir dalam segala aspek Belanda turut campur tangan. Kerajaan Edoma. Kerajaan Edoma di Indonesia diperkirakan kejayaannya berlangsung antara abad ke-13 sampai dengan abad ke-16. Timbulnya kerajaan-kerajaan tersebut didorong oleh maraknya lalu lintas perdagangan laut dengan perdagangan Islam dari Jazirah, Arab, India, dan Persia. Kerajaan tersebut dapat dibagi menjadi berdasarkan wilayah pusat pemerintahnya, yaitu di Sumatera, Jawa, Maluku, dan Sulawesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang salah satu kerajaan Islam yang ada di Papua. Nah guys, sebelum lebih lanjut, saya mau ngejelasin dulu nih. Jadi di video ini kalian bakal dengar backsound alami dari alam. Yap, itu adalah suara hujan. Berhubung editor di kelompok saya ini masih di bawah rata-rata alias noob, so kalian yang nonton video ini harap dimaklumi. Nah, di sini saya bakal ngebahas tentang kerajaan Misol. Kerajaan Misol terletak di bagian selatan Kepulauan Raja Ampat. Secara geografis, ini memungkinkan masyarakat Misol untuk melakukan kontak budaya dengan masyarakat luar yang mungkin telah menganut agama Islam terlebih dahulu, misalnya Ternate dan Tidore. Menurut beberapa sumber informasi mengatakan bahwa terdapat kampung Islam di Pulau Misol, di antaranya yaitu Kampung Lilinta dan Kampung Waigana. Nah, itu dia tadi beberapa penjelasan dari saya mengenai kerajaan Islam Misol. Teman-teman, temanku belum datang, aku sendirian. Hey guys. Temanku datang guys. Oke guys, ini dia akhir dari vlog kami. Sekian Dari terima kami. kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga orang empat ya guys. Terima kasih, oke. 瞳に心がドキドキするわ Boom boom 24